Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berjumpa di pagi ini, pagi yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang sudah membiasakan diri kita untuk ngaji, kajian di Majelis Keluarga Indonesia, dan setiap pagi kita sudah mengistiqomahkan untuk selalu mentadabburi ayat Allah lewat kajian-kajian ilmu bersama guru-guru kita di MKI. Tentu ini adalah bersyukuran yang harus paling utama kita lakukan, kita ucapkan dan juga kita rasakan keberkahan rasa syukur ini atas semua nikmat yang Allah telah berikan. Nikmat Islam dan iman tentu yang paling utama yang menjadi eh, milik kita saat ini, karena itulah kenikmatan yang membawa kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat utama dari beliau, dan kelak kita akan berjumpa dengan beliau, dan betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika kita menikmati talat haudnya Nabi kita dan melalui tangan mulia dari Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang berkawan Allah, di pagi ini, di Ahad kedua ya, sebagaimana jadwal yang sudah kita ketahui, insya Allah kita akan kembali mempelajari satu syariat agung dari Islam, dari agama kita, yaitu tentang fikih muamalah. Eh, untuk sebagai yang sudah kita pelajari di beberapa pekan lalu, di beberapa bulan yang lalu ya, tentang bagaimana kita mempelajari fikih muamalah, yang mungkin bagian menjadi bagian dari ilmu yang harus kita pahami, karena di samping fikih ibadah yang juga sudah kita pelajari dari mulai sholat, puasa, dan beberapa tuntunan ibadah lainnya, juga ada satu syariat yang juga harus kita pahami, yaitu fikih muamalah, yaitu menjadi bagian dari ibadah kita, karena ibadah ada dua pokok yang penting, yaitu ibadah kepada Allah, disebut dengan hablum minallah, dan juga ada ibadah menjadi interaksi kita dengan sesama kita, yaitu disebut dengan hablum minan nas, yaitu ikatan kita dengan sesama kita, mulai dari keluarga kita, istri atau anak kita, dan suami juga kita, pasangan kita maksudnya, dan juga anak-anak kita, dan juga dengan tetangga kita dan orang-orang lain yang berinteraksi dengan kita. Dan salah satu kewajiban kita, salah satunya adalah berbagi dengan sesama, menjadi salah satu juga dari bagian dari fikih muamalah sesungguhnya. Dan admin sudah nge-share QRIS sebagai petanda, kita ajakan untuk kita semua memanfaatkan pagi dengan sedekah pagi, dan sedekah pagi begitu agung sehingga Rasulullah SAW mendoakan untuk umatnya di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkati bagi umat Nabi Muhammad, karena di sanalah ada keberkahan. Salah satunya keberkahan dengan sedekah menjadi bagian yang insya Allah akan selalu kita jalani dan kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita juga akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Ahmad Hanif LCMA, yang sudah memberikan banyak eh, pemahaman kepada kita tentang dasar-dasar dari
ekonomi Islam gitu ya. Dan dalam bahasa yang lain adalah dengan fikih muamalah. Karena itulah kita baru awal-awal gitu memahami tentang fikih muamalah, sehingga eh, dasar-dasar inilah yang insya Allah akan kita ungkap kembali bagaimana kita memahami fikih muamalah ini sebagai sebuah pengertian yang nanti akan membawa kita menjalani atau menjalani kehidupan atau interaksi sosial dengan sesama, khususnya dalam muamalah maliyah, yaitu interaksi dalam bentuk harta sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tema tentang fikih muamalah, ya alhamdulillah eh, di pekan lalu kita sudah mengerti, sudah memahami beberapa pengertian ya tentang fikih muamalah, dan insya Allah akan kembali diperdalam di pagi ini dengan guru kita Ustaz Ahmad Hanif, dan alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita di Zoom ini. Assalamualaikum Ustaz Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Khair baik. Masya Allah, tabarakallah. Sudah sebulan nggak terasa ya. Kita kembali berjumpa, alhamdulillah, syukurillah nih, belum silaturahmi secara langsung nih. Kita saat ini baru secara online silaturahimnya. Mudah-mudahan kelak akan lebih banyak ketemu saja. Insya Allah, tabarakallah. Insyaallah. Dan ini sebuah pertemuan yang tentu menebarkan rahmat untuk kita semua. Karena di pagi ini kita akan kembali memahami salah satu syariat dari agama kita, yaitu fikih muamalah. Dan memang fikih muamalah sesungguhnya luas Ustaz ya. Tapi nanti akan kita eh, bedah bagaimana nanti kita akan lebih memfokuskan kepada fikih muamalah maliyah mungkin ya. Tapi sebenarnya kita harus paham juga dasar-dasar, karena politik pun disebut juga dengan muamalah sesungguhnya ya. Muamalah sia-sia ya. Itu fikih apa namanya, fikih politik Islam gitu ya. Ada juga fikih-fikih nanti yang eh, kita harus pahami secara umum gitu ya. Nanti walaupun nanti akan kita fokuskan kepada fikih muamalah maliyah. Baik, Ustaz, tanpa banyak kalam, saya persilahkan kepada antum untuk memulai kajian. Tafadhol mashkur. Baik. Terima kasih Ustaz Khulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, jamaah MKI, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah kita kembali bersyukur ya pada pagi hari ini kita bisa kembali saling belajar, kita bisa kembali saling bersilaturahim meskipun melalui majelis online. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan, pengorbanan yang kita berikan untuk hadir di majelis MKI ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat ganda. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan di dalam hidup kita. Kembali kita sama-sama mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang belajar di antara kalian beberapa derajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat
derajat kita. Allah tinggikan kedudukan kita dengan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan pagi ini, yaitu belajar dan menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki untuk menjadi baik itu akan diberikan pemahaman dalam agamanya. Pemahaman dalam agama tentu tidak datang secara instan, tentu tidak datang secara tiba-tiba, tapi melalui proses yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu thalabul ilmi, yaitu belajar, yaitu menuntut ilmu. Kemudian satu lagi, Nabi juga SAW juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang berjalan di suatu jalan yang mana tujuannya adalah pada jalan tersebut mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan hadirnya kita dengan meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan sumber daya yang kita miliki, ini menjadi salah satu sebab jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak berpanjang mukadimah lagi, insya Allah kita akan lanjut ya. Tapi mungkin saya nanti mau konfirmasi sedikit dulu ini kepada mungkin Ustaz Polisi bisa membantu. Kemarin saya memang mau menyampaikan tentang temanya, tentang memahami lagi ya tentang fikih muamalat, cuman saya agak lupa apakah sudah pernah saya sampaikan ya atau belum ya, mungkin nanti kita lihat slide-nya dulu. Ya, maaf, Ustaz Khalis mungkin bisa bantu dicek. Ini udah pernah kita bahas belum ya? Udah kelihatan di layar ya? Sudah, Ustaz. Udah. Sudah. Pernah dibahas sekilas tentang ini. Nggak apa-apa diulang. Apa? Biar pinter kita juga ini. Nggak mau saya kalau udah pernah. Ini kita pindah materi berikutnya ini. Di review lagi nggak apa-apa, Ustaz? Review sedikit, kemudian masuk ke lanjutan. Oke ya, baik ya. Mungkin sama-sama ya, karena sayanya aja agak lupa ya pernah disampaikan atau enggak. Jadi mungkin juga kita kembali kita review sedikit untuk saling sama-sama mengingatkan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali review ya tentang pengertian tentang fikih muamalat ya. Ya, ini kalau kita breakdown ini terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalat. Nah, kemudian ini pengertian fikih ya, suatu pengetahuan tentang hukum syar'i ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hukum syar'i
ini adalah hukum yang sumbernya itu asalnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya, yang kemudian kita terima atau kita pelajari ya melalui Al-Qur'an dan Sunnah ya. Nah, jadi memang basic kalau kita sebut hukum syar'i itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Nah, ini nanti akan membedakan dengan hukum-hukum yang lainnya. Mungkin di situ ada hukum yang itu buatan manusia ya, dan yang sejenisnya gitu. Nah, kemudian hukum itu terkait apa? Hukum ini kan semacam suatu penilaian ya. Nah, apa yang dinilai itu perbuatan. Nah, ini terkait dengan praktek atau perbuatan manusia ya, perbuatan mukallaf. Nah, jadi setiap perbuatan manusia itu ada nilainya ya. Kita sepakat dulu bahwa kita ini kan bertugas sebagai hamba Allah, dan Allah memberikan penilai terhadap setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita. Nah, apa yang muncul dari kita itu secara umum bisa kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama ada yang bersifat keyakinan ya, tidak kita tampakkan, tidak kita keluarkan ya melalui tindakan. Ada yang dalam bentuk tindakan ya, dalam bentuk perbuatan yang terlihat melalui anggota tubuh kita. Nah, fikih ini sebenarnya adalah penilaian terhadap apa yang muncul, apa yang keluar dari anggota tubuh kita tadi. Jadi fikih tidak menilai apa yang ada di hati kita, tidak menilai keikhlasan misalnya, tidak menilai kekhusyuan misalnya. Nah, jadi secara umum fikih sebetulnya tidak sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Tapi apa yang terlihat ya dari perbuatan manusia, maka itulah penilaian fikih. Contoh kalau kita ambil contoh dalam muamalat ya, ketika suatu jual beli memenuhi rukun dan syarat yang terlihat, ada ijab dan ada qabul di situ misalnya, ada pernyataan persetujuan yang menunjukkan kesediaan menjual, ada pernyataan persetujuan yang menunjukkan kesediaan membeli, maka itu sudah terjadi ya akadnya, terlepas dari apapun yang ada di hati orang yang bertransaksi tersebut ya, terlepas mungkin dari dia. Jadi kita ya kadang-kadang kita begini, tidak perlu lagi tuh kita tanyakan ikhlas apa enggak nih gitu ya, yaitu sebenarnya bukan wilayah fikih ya. Ketika dia menyatakan dengan lisannya dia ingin menjual ya, itu tidak berlaku lagi apakah dia ikhlas atau enggak ya, atau apakah dia mau menjual, benar-benaran mau menjual atau enggak ya, tetapi apa yang dari lisannya itulah yang kemudian kita nilai ya sebagai kesediaan dia untuk menjual gitu. Nah, itu terkait dengan fikih ya. Nah, ini tadi dihasilkan dari dalil-dalil ya, bahwasanya secara pokoknya, secara utamanya itu dalilnya adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Nah, kemudian dalil yang lain sebetulnya merupakan turunan ya, atau mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Misalnya ketika nanti kita ada suatu pernyataan bahwa pada prinsipnya kita itu boleh ya mengadakan suatu akad ya, nah itu kan sebenarnya diambilkan juga, prinsip itu diambilkan dari Al-Quran. Maka ketika kita melakukan suatu akad muamalat yang baru mungkin sama sekali dari sisi nama dan sisi substansi, nah sebetulnya kita kemudian ketika kita katakan kita tidak perlu lagi cari dalilnya, nah, sebenarnya itu karena bukan nggak ada dalilnya, tapi dalilnya itu tadi adalah yaitu bahwa kebebasan atau izin sebetulnya kita untuk melakukan suatu akad yang baru ya, baik nama ataupun substansinya, selama tidak mengandung hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, itu terkait pengertian dari fikih ya. Ini kira-kira prosesnya ya. Nah, di sini contoh perbuatannya contohnya jual beli. Nah, kemudian di sini dalilnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian muncullah konklusi hukum yaitu jual beli halal. Dari sini juga ada konklusi hukum yaitu riba haram gitu ya. Nah, jadi ini secara sederhananya bagaimana suatu hukum disimpulkan atau digali dari dalil ya, yang sifatnya rinci. Nah, kemudian ini
ilustrasi ya untuk memperjelas di mana posisi fikih. Nah, ini sudah kita tadi sedikit kita singgung bahwa fikih itu kaitannya dengan perbuatan yang terlihat atau yang muncul ya melalui indera kita sebagai mukallaf atau sebagai manusia yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan wilayah keyakinan itu pembahasan yang merupakan pembahasan akidah, kemudian sesuatu yang sifatnya ideal ya dan lebih kepada suatu menambahkan faktor keluhuran ya atau keindahan dari Islam itu sendiri, itu merupakan akhlak. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti kita kemudian membahas fikih kita melupakan ya akidah dan akhlak, apalagi kalau kita bicara ekonomi ya. Nah, ekonomi kan tadi tidak hanya terkait dengan perbuatan langsung dan tindakan langsung gitu ya, tapi juga ada di situ pemikiran ya, ada di situ juga filosofi, dan juga di situ ada keyakinan ya, bagaimana keyakinan kita terhadap dunia ini kan akan mempengaruhi pilihan-pilihan ekonomi apa yang akan kita ambil gitu. Ya contoh misalnya kemudian dari sisi perbuatan ya bisa saja suatu perbuatan itu boleh, tapi dari sisi akhlak ya sebaiknya mungkin kita menghindarkan gitu ya, sebaiknya kita menghindarkan. Nah, agar kemudian apa yang kita lakukan itu paripurna gitu ya, ideal, disebut sebagai kemudian suatu kesatuan ajaran Islam gitu. Misal contoh ya, seorang pedagang sebenarnya tidak ada batasan khusus untuk dia mengambil laba ya. Kalau secara fikih tidak ada batas khusus untuk dia mengambil margin dari keuntungan dia. Nah, tapi ada panduan yang sifatnya akhlak atau adab dari Nabi dalam sabdanya bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mudah atau memudahkan ketika dia menjual. Nah, salah satu faktor atau salah satu unsur memudahkan ketika menjual adalah ya tidak kemudian mengambil margin yang terlalu tinggi ya sehingga menyulitkan pembeli. Nah, tapi di satu sisi juga ada panduan untuk pembeli ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mudah ketika dia membeli. Nah, salah satu unsur ya yang bisa disebut kemudahan dalam membeli adalah ya tidak terlalu kemudian memberikan penawaran yang rendah ya sehingga menyulitkan si penjual gitu. Tetapi itu tidak dilarang memang gitu menawar serendah-rendahnya, tetapi arahannya atau panduannya adalah ya kalau bisa misalnya memudahkan penjual itu lebih baik gitu. Nah, itu contoh bagaimana fikih dan bahkan sampai pada akidah gitu ya, bahkan ya sampai pada akhlak tadi bisa terlihat di dalam suatu muamalah. Jadi tadi sempat disampaikan bahwa sebenarnya istilah muamalat ini hari ini kan memang identik dengan harta, tapi sebetulnya itu sudah melalui suatu perkembangan ya, karena awalnya itu muamalat itu, ibadah itu adalah suatu interaksi khusus kita dan Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya seperti sholat ya, atau ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam yang memang secara spesifik ya ditentukan detailnya gitu ya. Sholat ada rukunnya, ada syaratnya, ada tata caranya, ada waktunya gitu ya. Puasa juga ada waktunya, ada rukun dan syaratnya. Haji juga demikian. Jadi ibadah yang sifatnya khusus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diikuti dengan cara khusus tersebut maka kita salah gitu ya. Nah, berbeda dengan muamalat, muamalat ini lebih kepada hubungan manusia ya, sesama manusia. Nah, artinya tanpa ada perintah khusus pun manusia akan melakukan hal tersebut gitu ya, karena didorong oleh kebutuhannya gitu ya. Maka dalam bab ini ada misalnya bab harta ya, jual beli ya, tanpa disyariatkan pun jual beli tersebut manusia pasti akan melakukan gitu. Kemudian misalnya juga ada bab pernikahan gitu ya, itu sebetulnya masuk bab muamalat karena tanpa
disyariatkan pun manusia akan melakukan pernikahan gitu ya. Nah, kemudian ada juga misalnya termasuk bab tata negara gitu ya, politik tadi seperti disinggung, ya manusia pasti akan butuh ya pengaturan pengorganisasian untuk kehidupan mereka secara berkelompok gitu. Nah, tapi itu semua juga bisa kemudian menjadi ladang pahala kalau kemudian disertai dengan niat gitu ya. Nah, kalau tidak disertai dengan niat ibadah, maka hal-hal tersebut ya hanya berguna untuk duniawi saja gitu. Nah, tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya, muamalat lebih identik dengan muamalat yang hubungan sama manusia yang sifatnya berkonsekuensi pada harta gitu ya. Nah, nah ini tadi yang kita bahas ya dalam pengertian yang luas, keduanya dimaknai sebagai ibadah ya. Jadi ibadah di sini yang paling atas ini dalam pengertian khusus, tapi secara luas semuanya baik itu muamalah ataupun ibadah itu sendiri itu adalah seharusnya ya kemudian diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar keseluruhan hidup kita ini bermakna gitu ya, atau sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Nah, ini salah satu yang menjadi dasar kita juga kenapa kita mesti belajar ya namanya bab muamalat ini. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau melarang berdagang di pasarnya kecuali mereka yang paham aturan muamalat. Ini sesuai juga dengan konsep ilmu di dalam Islam bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu ya kita sebenarnya harus tahu ilmunya gitu ya. Harus, kan kita tadi di awal sempat kita singgung bahwa kita ini adalah hamba Allah gitu ya. Kita ini bertindak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fikih muamalat kan pada hakikatnya adalah aturan Allah. Nah, ketika kita ingin berdagang, menjadi fardu ain bagi kita sebetulnya kita untuk tahu bab masalah dagang. Sama ketika kita ingin sholat, ya ketika kita harus tahu aturan ya Allah yang berlaku dalam bab sholat tersebut. Termasuk ketika misalnya kita berada dalam pernikahan, ya kita juga semestinya belajar, kita juga semestinya tahu apa ketentuan Allah yang terkait dengan hukum-hukum pernikahan gitu ya. Jadi hukum yang tadi awalnya bisa saja itu fardu kifayah karena kita belum membutuhkannya atau karena kita belum melakukannya akan menjadi fardu ain ya ketika kita kemudian berada dalam wilayah tersebut atau melakukan hal tersebut. Nah, ini tentang pentingnya ya fikih muamalat. Hampir setiap saat kita berurusan dengan hak dan kewajiban terkait harta. Ya, sebagai contoh hari ini mungkin kita menggunakan kuota, ini sebetulnya kita sudah terjadi transaksi ya dengan operator gitu kan, dengan kita membayar, kemudian operator menyediakan jasa yang berupa koneksi internet. Kemudian ya bagaimana kemudian mempengaruhi ya kehalalan dan keharaman harta, karena muamalah ini kan lebih kepada haram itu dibagi menjadi dua, halal haram dibagi menjadi dua, yaitu karena zat dan juga kemudian karena cara. Nah, hampir semua cara itu berkaitan dengan muamalat gitu ya. Hampir semua cara tersebut berkaitan dengan muamalat. Sesuatu bisa kita dapatkan secara haram kalau caranya salah, tapi juga bisa kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang benar ya. Kalau kita ingin memiliki suatu kendaraan lah misalnya, kemudian kita mengajukan suatu pinjaman yang sifatnya riba ya, nah, berarti ya kita melakukan dengan cara yang haram gitu ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan dengan suatu jual beli ya dengan kredit misalnya, yang ujungnya itu adalah yang satu itu juga akan mencicil ya. Kemudian yang jual beli kredit ini juga akan mencicil. Nah, sekilas tampak sama, tetapi karena itu tadi perbedaan di dalam proses akadnya, maka berpengaruh ya terhadap harta yang diperoleh dari transaksi tersebut.
Nah, kemudian pentingnya lagi muamalah, kematian tidak menggugurkan kewajiban terhadap manusia lainnya, khususnya masalah harta, gitu ya. Kita mungkin sering dengar bahwa ya harta itu tidak lunas ya, kalau kalau belum, utang itu tidak lunas kalau tidak dibayar, gitu ya. Meskipun seorang itu meninggal dunia, dan kewajibannya ya ada pada orang yang meninggal tersebut, bukan pada orang lain, gitu ya. Nah, keluarga itu hanya membantu membayarkan dari harta warisnya kalau ada, ya. Kalau tidak ada ya keluarga itu tidak punya kewajiban membayarkan dari harta mereka, gitu ya. Nah, jadi kalau mereka ingin berbuat baik, gitu ya, berbuat ihsan ya kepada keluarga yang sudah meninggal, yaitu sama saja ketika mereka melunasi, itu sama saja dengan semacam pemberian, gitu ya. Nah, dan pemberian itu kan bukan suatu kewajiban ya. Nah, jadi tidak ada tuntutan bagi ahli waris sebetulnya untuk melunasi kewajiban keluarganya yang sudah meninggal. Jadi kalau dia melunasi, nah itu sebetulnya adalah bukan sedang melaksanakan kewajibannya, tapi sedang melakukan hal yang lebih ya, yaitu sedang melakukan suatu kebaikan terhadap keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ya kalau memang utangnya sedikit sih mudah mungkin ya, tetapi kalau banyak, nah ini kan juga akan sulit ya bagi ahli waris yang kemudian ditinggalkan ya untuk melunasi hal tersebut. Nah, kemudian juga halal dan haram harta ya kemudian mempengaruhi ibadah ya. Nah, bahkan kalau dalam akidah ini juga kan akan mempengaruhi doa kita, gitu ya. Mungkin kita ingat ya hadis Arba'in yang bercerita tentang seseorang yang memenuhi syarat sebetulnya untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hadis tersebut diceritakan kondisinya yang begitu lusuh, gitu ya, karena dia dalam kondisi musafir ya. Kemudian juga rambutnya ya aut-autan, gitu ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, dia berdoa ya. Berdoa kepada Allah ya, agar kemudian dikabulkan apa yang dipinta. Tapi kemudian Nabi mengatakan ya pakaiannya haram, kemudian makanannya haram, ya bagaimana doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Nah, luar biasa ya, bagaimana pengaruh terhadap doa. Bahkan ketika Nabi menawarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, maukah engkau wahai Sa'ad doamu itu menjadi mustajab. Kemudian tentu saja Sa'ad bin Abi Waqqas mau, tapi Nabi memberikan syaratnya, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah ya. Makanlah makanan yang halal, maka doamu akan mustajab ya. Tentu nasihat ini tidak hanya berlaku untuk saat ini, ini juga berlaku untuk kita ya. Nah, jadi silahkan ya, kalau kemudian kita ingin membuktikan istilahnya kesaktian ya doa ya, seperti yang disampaikan Nabi dalam sabdanya ya, kita semakin tinggi ya kualitas halal dari yang kita makan, maka insya Allah akan sangat berpengaruh terhadap dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau bahkan lambatnya ya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat sudah membuktikan ya bagaimana doa beliau itu betul-betul ya istilahnya dengan izin Allah sakti, gitu ya. Jadi kalau beliau berdoa maka itu Allah kemudian akan mengabulkan. Nah ini tadi ya pembagian-pembagian fikih muamalat dalam pengertian yang umum, gitu ya. Nah, kemudian yang kita tahu tadi kita sudah bahas bahwa secara khusus itu kemudian berarti dalam masalah harta. Nah jadi ini pengertiannya, aturan atau hukum syar'i yang mengatur transaksi harta antar manusia dan hal lain yang berkaitan dengan harta, gitu ya. Ya kalau jual beli itu kan transaksi harta langsung, nah, tetapi misalnya nanti ada akad penjaminan, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya
akad semacam akad pendukung gitu ya, atau ada akad perwakilan ya, wakalah mengangkat wakil, nah itu kan juga semacam akad pendukung yang berkaitan dengan harta. Nah ini kira-kira secara umum ya, para ulama membagi akad-akad ya dalam muamalat. Ada yang bersifat al-muawadat, ada yang bersifat pertukaran transaksional ya, contoh jual beli, sewa dan lain-lain. Ada yang namanya tabarruat, pemberian ini tidak transaksional tapi ada dalam bab muamalat ya, seperti hibah, wakaf ya, wasiat misalnya, dan lain-lain. Kemudian ada al-isqatat ya, pembebasan ya. Nah, contoh akad pembebasan utang ya. Kemudian ada tausiqat, penguatan ya. Nah, ini akad-akad pendukung tadi, pendukung suatu transaksi, misalnya ada gadai atau ada jaminan personal, kafalah gitu ya, boman. Kemudian ada akad-akad lain yang berkaitan dengan muamalat, contohnya perwakilan tadi yang sudah kita sebutkan, mengangkat wakil gitu ya. Kemudian bagaimana memperlakukan barang yang hilang gitu ya. Nah, itu merupakan contoh pembahasan-pembahasan akad-akad yang ada dalam muamalat. Nah, ini lebih kurang ruang lingkupnya ya, ada definisi, syarat ketentuan etika dan akhlak. Nah, jadi kita tetap bahas ya etika dan akhlak karena ini sangat sangat penting sekali meskipun secara sebetulnya bukan bahasan pokok ya dalam muamalah, tetapi agar kemudian muamalah kita tidak hanya sekedar sah ya, tapi kemudian bisa bernilai ihsan, bisa bernilai sesuatu yang lebih baik, bisa bernilai sesuatu yang lebih ideal, maka kita akan juga masukkan ya ruang lingkup etika dan akhlak dalam muamalah. Nah ini beberapa prinsip dasar ya dalam muamalat yang nanti akan membedakannya misalnya dengan bab ibadah. Contoh manfaat dalam muamalat dapat dirasakan secara langsung ya. Ya ketika kita melakukan transaksi jual beli itu sebetulnya kan kita langsung untung itu langsung kita rasakan ya. Harusnya orang berakad itu bertransaksi jual beli itu dua-duanya sama-sama untung. Harusnya tidak ada yang rugi gitu ya. Karena berangkatnya dari persetujuan. Yang satu butuh beras misalnya, yang satu butuh ayam ya. Ketika ditransaksikan, dibarter, itu kan sudah terjadi jual beli ya. Sehingga kemudian yang pengen ayam mendapatkan kebutuhannya itu ayam, yang pengen beras mendapatkan kebutuhannya itu beras gitu ya. Nah, artinya dua-duanya sama-sama dalam posisi beruntung, manfaatnya langsung mereka rasakan. Nah, tetapi berbeda dengan bab ibadah misalnya sholat ya, itu manfaat zohirnya ya atau manfaat duniawinya itu tidak langsung kemudian dirasakan. Zakat juga seperti itu gitu ya, manfaat duniawinya itu tidak langsung kemudian dirasakan. Beda dengan muamalat. Makanya tadi kembali ke pembahasan awal bahwa muamalat ini tanpa disyariatkan pun secara khusus sebenarnya manusia akan melakukannya gitu ya. Nah, karena tadi didorong oleh manfaat yang mereka peroleh ya. Kemudian prinsip dasarnya lagi adalah bahwa muamalat dalam Islam itu mendorong atau menganjurkan ya atau mempromosikan segala sesuatu yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban. Jadi syariat ini kan sudah menentukan ya hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, kemudian kalau dalam muamalat hak dan kewajiban kita sebagai pembeli misalnya, atau hak dan kewajiban kita dalam hal berserikat misalnya gitu ya, atau hak dan kewajiban kita dalam bab utang piutang misalnya. Nah, jadi segala sesuatu yang mendorong terlaksananya hak ya, itu syariat juga akan mendorong. Atau bisa dilaksanakan dengan kewajiban, itu syariat juga akan mendorong. Contohnya tadi kalau kita bicara masalah jaminan, ya, syariat mendorong kalau dalam utang piutang itu ada jaminan ya, karena itu akan menjamin haknya si orang yang memberikan utang
dan juga akan dapat menjamin kewajiban dari orang yang berutang gitu ya. Kemudian juga mendorong segala transaksi yang mewujudkan tolong menolong sesama manusia. Nah, jadi muamalat ini memang ya bisa kita bilang karena hak dan kewajiban itu harus jelas gitu ya. Tetapi sesungguhnya Islam kan tidak berhenti hanya sampai di situ gitu ya. Islam tidak hanya berhenti bagaimana orang itu memperjuangkan haknya misalnya. Tidak, tetapi bahkan Islam juga mendorong mempromosikan bagaimana juga orang itu bisa merelakan haknya kan sampai pada tahap itu ya. Nah, maka tadi tahap etika atau tahap akhlak, bagaimana seorang itu tidak hanya kemudian dia memperjuangkan haknya, tapi bahkan sampai pada tahap yaitu dia bisa merelakan haknya. Nah, yang akhirnya itu mewujudkan tolong menolong sesama manusia. Jual beli itu sebenarnya sudah transaksi itu kan sudah kita terjadi tolong menolong gitu ya. Nah, tetapi ada hal yang lebih tinggi dari itu, yaitu bagaimana misalnya ya tolong menolong dalam bentuk sesuatu yang tidak pamrih tadi gitu ya, yaitu hibah, yaitu pemberian ya, atau wakaf gitu kan. Nah, itu yang juga kemudian didorong sebetulnya oleh Islam. Bahkan ya istilahnya semakin banyak ya para ahli ekonomi Islam menyebutnya keuangan sosial Islam gitu ya. Karena keuangan sosial Islam ini basicnya itu adalah memang tolong menolong. Kalau bisnis ya itu kan basicnya memang kita pengen mencari keuntungan ya untuk kita pengen mengambil hak kita gitu ya. Tapi kalau sosial gitu, hubungan sosial, keuangan sosial Islam itu basicnya adalah kita membantu. Wakaf itu kan kita membantu, kita menolong. Infak itu kita akan membantu, kita menolong. Nah, idealnya memang semakin baik ya kualitas keimanan suatu masyarakat itu tolong menolongnya akan semakin tinggi. Nah, harusnya kemudian seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini bisa pernah dibuktikan ya di masa keemasan Islam itu kepentingan publik itu didanai dari wakaf ya, bukan dari utang gitu ya. Nah, kalau utang kan nanti ditagih kan sama yang memiliki piutang gitu. Tapi kalau wakaf kan tidak ditagih gitu. Nah, sampai dalam tahap seperti itu ya di masa keemasan peradaban Islam di zaman-zaman zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah itu sampai kemudian wakaf itu membiayai gitu ya kegiatan-kegiatan publik atau umum gitu. Nah, kemudian mendorong segala transaksi yang mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikator nanti ya untuk kita menilai apakah transaksi ini sesuai dengan syariat atau tidak. Maka salah satu indikatornya ini yaitu menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka insya Allah itu akan unsur kemungkinan besar itu akan ya istilahnya kalau nanti diteliti dalilnya itu akan dibolehkan ya dan halal ya. Nah, sebagai contoh misalnya syarat gitu ya, syarat misalnya kita kan dalam jual beli itu boleh membuat syarat-syarat tertentu. Nah, itu para ulama itu sebenarnya berdebat gitu ya, apakah boleh menambahkan syarat ini dan syarat itu. Tapi pada ujungnya adalah kalau syarat itu memberi kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, maka itu boleh gitu ya. Nah, misalnya kita membeli, kemudian karena barangnya besar ya, kita akan membeli kalau itu diantarkan ke rumah kita misalnya gitu kan. Nah, itu kan berarti kita menambahkan syarat. Tapi itu nggak apa-apa karena memberikan kemaslahatan bagi si pembeli dan juga memberikan kemaslahatan bagi si penjual ya. Karena dengan demikian akan mempermudah ya barangnya terjual gitu kalau dia mau mengantarkan. Kemudian melarang setiap kezaliman terhadap sesama dan tindakan mengambil harta orang dengan cara batil gitu ya. Nah, jadi
ujungnya adalah setiap larangan syariat itu muaranya adalah kezaliman gitu ya. Baik kezaliman itu terlihat langsung, ya, artinya terlihat dalam bentuk merugikan orang atau tidak gitu ya. Tapi itu sesungguhnya dalam jangka panjang merugikan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Contoh orang berjudi itu kan masing-masing pihak itu ketika mereka memasuki perjudian itu kan dengan persetujuan mereka gitu ya. Mereka tidak merasa dizolimi misalnya karena memang mereka dari awal sudah setuju, sudah siap kalah misalnya gitu kan. Nah, tapi sesungguhnya tindakan mereka itu merupakan tindakan zolim ya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Begitupun tentang tindakan riba. Riba itu kan orang suka sama suka ya, suka sama suka. Tapi tindakan itu sebetulnya merugikan ya kepada perekonomian secara keseluruhan. Kemudian juga melarang hal-hal yang menimbulkan sengketa dan permusuhan gitu ya. Nah, jadi memang salah satu hikmah kenapa misalnya judi itu dilarang bisa kita lihat ya di dalam ayat tentang pelarangan judi itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakum al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir." Setan itu ingin menimbulkan ya, permusuhan di antara kalian melalui khamar, melalui miras dan juga maisir, melalui judi gitu ya. Nah, jadi dan ternyata ini dikonfirmasi ya beberapa waktu yang lalu saya pernah ngecek mendapatkan data tentang angka perceraian itu salah satu kontribusi terbesarnya itu adalah pinjol dan judol gitu ya. Menyebabkan naiknya angka perceraian di tahun 2024. Waktu itu kebetulan memang yang nasional apa Depok saya lupa gitu ya. Tapi itu terkonfirmasi bagaimana kemudian judol itu ya baik online sebenarnya tidak hanya online gitu ya. Yang namanya judi itu kemudian menimbulkan ya permusuhan gitu. Kemudian melarang ya prinsip dasar lagi dalam muamalah melarang hal yang menimbulkan mudarat ya bagi agama dan dunia ya. Nah, jadi maka sebetulnya setiap ya begini sebenarnya kita tidak dirugikan ya dengan kita menjauhi hal-hal yang dilarang, hal yang haram itu justru sebetulnya menguntungkan ya bagi agama kita dan juga bagi dunia kita gitu. Ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam muamalat, maka sesungguhnya kita sedang melakukan hal yang berbahaya bagi agama dan bagi dunia kita. Nah, jadi mungkin ya walaupun ini review karena materinya cukup banyak gitu ya, dan jadi mungkin agak sedikit tanggung mungkin ya kalau kita tambahkan materi baru, maka barangkali ini ya sesi ini kita jadikanlah sebagai review atau pengingat sebelum nanti di pertemuan bulan depan ya insya Allah kita akan masuk tentang akad ya, teori akad ya atau teori perikatan di dalam Islam yang merupakan juga bagian hal yang sangat berkaitan erat dengan muamalat. Barangkali cukup ya dari saya untuk pemaparan pada pagi hari ini. Barangkali ada hal yang ingin di-sharing dari jamaah MKI, kami kembalikan ke Ustaz Khalis. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan. Memang tema yang sangat panjang saja setelah fikih muamalat itu ya. Ada banyak hal yang harus kita ungkap dan pengertian itu harus lebih dipahami lebih awal saja semuanya, karena sebelum kita memahami secara utuh beberapa teori atau beberapa pengertian tentang praktek-praktek muamalat, untuk dasar-dasar pemahaman terhadap definisi tentang pengertian syar'inya terhadap muamalat itu penting sehingga kita tidak salah memahaminya. Dan tadi sudah dibahas juga tentang pembagian-pembagiannya yang untuk mengingatkan kita ya bagaimana muamalat ini begitu penting dalam kedudukan kita beragama, karena harta yang halal itu sangat penting
berkaitan dengan ibadah kita. Dan tadi karena juga di sini kebanyakan juga pengusaha juga, Ustaz, ada beberapa yang juga bergelut di dalam usaha, tentu sangat tertarik untuk bisa mendiskusikan beberapa hal yang sudah prakteknya sudah dijalani ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan Bunda Nadia. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalnya nih, kita tuh nitip ke rekan kita yang ke luar negeri titip barang. Nah, ketika di sana kita mau transfer itu ada kendala. Akhirnya si tadinya mau transaksi jual beli, akhirnya jadi hutang piutang karena ada kesulitan transfer, misalnya ketalangin dulu deh sama kamu gitu. Nah, itu kan jadi tumpang tindih ya Ustadz. Jadinya hutang piutang gitu. Sementara kan dia juga yang kita pesankan mau ngambil untung. Nah, itu jadi gimana tuh Ustadz? Kan dulu sempat diperdebatkan juga kan kasus seperti itu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Jasa titip ya, mungkinnya istilahnya juga. Iya, tapi jadi kita nggak langsung bayar akhirnya. Kan harusnya bayar langsung. Tapi karena ada kendala transfer, terus jadinya hutang piutang deh ditalangin gitu. Itu gimana? Makasih. Ya, langsung di Ya, silakan. ya. Ya, sebetulnya tetap bisa ya kemudian menjadi jual beli ya. Tetapi jual belinya itu nanti ya setelah kita membayar gitu. Nah, tetapi dalam hal ini berarti kita hanya di awal itu kita hanya menjanjikan ya akan membeli gitu. Jadi ketika dia membeli itu sebetulnya jatuhnya bukan utang, tetapi dia membeli untuk kemudian nanti dijual lagi kepada kita gitu ya. Dengan menggunakan uangnya, kan berarti kan dia beli dan uang dia nggak ada masalah utang piutang ya. Toh dia membeli untuk dia gitu. Tapi memang kita akan menjanjikan bahwa nanti ketika dia di tanah air misalnya, kemudian akan kita beli. Nah, inilah nanti yang membedakan ya, ada yang namanya akad. Akad itu dia akan terjadi langsung konsekuensi perpindahan kepemilikan ya. Ketika jual beli itu pemilikan sudah berpindah. Ketika jual beli utang pun meski uangnya belum lunas, itu kepemilikan barangnya sudah pindah seharusnya gitu ya. Tetapi kalau kita janji itu belum ada konsekuensi apa-apa ya, secara hak dan kewajiban belum ada konsekuensi apa-apa, tapi secara moral ya kita punya tuntutan agar memenuhi janji kita tersebut. Jadi masih bisa tetap dalam koridor jual beli, tetapi bentuknya seperti tadi ya. Ya, atau kalau bisa juga ya seperti tadi ya, berarti dia sebagai wakil kita kan posisinya. Jadi kalau utang piutang sebenarnya tetap bisa ya. Dia posisinya sebagai wakil kita. Nah, harusnya kan kita ngasih uang ya, dia membeli di situ sebagai wakil kita, sebagai wakil yang kemudian kita beri imbalan ya untuk kemudian melakukan jual beli. Tapi kita nggak punya uang, ya kita nggak memberikan uang kepada dia, berarti kan dia pakai uang dia. Ya itu akad yang berbeda lagi kan, ada akad utang piutang, jadi ada beberapa akad di situ. Dan sebetulnya intinya itu tidak ada masalah ya, selama jelas kan hak dan kewajibannya gitu. Haknya dia ya sebagai orang yang memberikan piutang yang nantinya dilunasi, kemudian haknya kita sebagai dia wakil kita ya, dia membeli sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi kalau saran saya ya kira-kira hal-hal apa yang nanti akan menimbulkan perselisihan, itulah yang perlu di-clearkan ya, dijelaskan ya. Misalnya mungkin nanti ada biaya tambahan, nah itu kalau harusnya itu mungkin disampaikan kalau memang ada biaya tambahan. Contoh kalau dia sebagai penjual, ketika ada biaya tambahan itu sebelum barang dipindahkan ke kita itu sebenarnya masih tanggungan dia gitu kan. Tapi kalau dia sebagai dia wakil, biaya tambahan yang terjadi pada barang itu tanggung jawab kita sebetulnya. Nah, tanggung jawab itu adanya pada siapa? Nah, akad apa yang kita lakukan itu kan akan menjelaskan itu. Nah, walaupun mungkin secara jelasnya kita mungkin tidak menyebutkan akad-akad apa yang kita lakukan, tapi itu nggak masalah sebetulnya. Tetapi asal kemudian ada kejelasan ya hak dan kewajiban tadi gitu ya.
Nah, misalnya ketika kita menanggung semuanya itu tadi, berarti dia sebagai wakil kita ya, meskipun kita tidak secara istilahnya ijab kabulnya tidak secara lugas kita mengatakan ya kamu sebagai wakil saya ya, nggak secara lugas nggak apa-apa, tetapi ketika semua kewajiban kita yang menanggung ya itu kemudian uangnya juga utang, maka pada prinsipnya dia sebagai wakil kita, tetapi ketika dia yang menanggung, walaupun kita tidak mengatakan secara lugas bahwa ya saya posisi dia saat itu sebagai pembeli ya, pembeli langsung yang nanti akan menjual ke kita, tapi sesungguhnya itu sudah tercermin ya dari hak dan kewajiban yang ada. Nah, jadi sebenarnya hal seperti ini ya, maka tadi kembali lagi ke prinsip-prinsip dalam muamalat, kita sih mencoba mencarikan solusi bagaimana hal itu kemudian secara syariat tidak bermasalah gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak terjebak kepada nama akadnya atau tidak terjebak kepada bentuk formal akadnya gitu ya. Contoh tadi seperti ketika seseorang menginginkan dia pinjam uang ya, ketika dia menginginkan dia pengen beli sesuatu tapi dia pinjam uang kemudian menjanjikan ke kita tambahan gitu kan. Nah, ini kan bisa jatuh riba. Nah, kalau kita orientasinya solusi, kita akan mencarikan alternatif akad yang diizinkan oleh syariat ya. Nah, itu tadi misalnya dengan cara jual beli kredit misalnya gitu kan. Jadi bukan kemudian sebatas wah pokoknya kalau kayak gitu nggak boleh, saya nggak bisa minjemin kamu karena nggak boleh misalnya gitu kan, berhenti sampai di situ. Sementara ya itu tadi apa tujuannya meminjam itu yang sebenarnya dia memiliki kebutuhan itu tidak tercapai gitu kan. Nah, jadi ya saran saya juga ketika kita melihat ya muamalah itu kita jangan terjebak kepada sekedar boleh atau tidak bolehnya, kemudian bagaimana kita juga kemudian menghadirkan ya solusi dari kebuntuan-kebuntuan kalau nggak boleh misalnya ya, ada nggak kira-kira solusi yang diizinkan oleh syariat, meskipun ya itu tidak selalu gitu ya, tidak selalu, tetapi selama memang ada solusinya kita bisa membantu mewujudkan kebutuhan saudara kita ya kenapa enggak gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah jelas ya Bunda Nadia. Jadi bisa dalam bentuk jual beli tadi akadnya bisa langsung dijual beli ketika barang itu dimiliki oleh kita si pembeli Ustaz ya. Walaupun awalnya dititipin gitu ya. Ketika membeli di sana sebagai wakil kita. Berarti ketika dia membeli ya sama dengan kita membeli, walaupun itu masih pakai uang dia gitu kan. Nah itu uang itu kan akad utang piutang, itu akad yang beda lagi, nggak ada masalah gitu. Baik, lanjut kemudian silakan. Ya, terima kasih Ustaz Olis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini apa mengenai, saya pernah punya pengalaman waktu pulang kampung ke Jawa Timur itu kita makan di lesehan di pinggir jalan kaki 5 gitu. Terus ngelihat mobil kita mobil plat B Jakarta gitu harganya itu digetok gitu. Jadi dimahalin. Kalau menurut Islam itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya apa jualan itu tergantung seasonnya. Jadi wah ini lagi musim Idul Fitri, jadi harganya dinaikin. Terus kalau umpama hari biasa harganya ini, jadi harganya itu nggak flat gitu. Jadi tergantung musimnya. Itu bagaimana Ustadz menurut hukum Islam? Itu aja. Terima kasih. Iya. Sebenarnya gini ya, ini kita bicara dua hal. Pertama, bicara kalau sudah terjadi gitu ya. Yang kedua, bicara sebelum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, ya sebetulnya ada namanya bab ghaban ya. Bab ghaban itu artinya mengambil margin yang tidak wajar lah. Bagaimana mengukur tidak wajarnya? Ya mungkin bisa dilihat dari kewajaran effort ya atau upaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang atau jasa tersebut, atau bisa juga dilihat dengan kewajaran itu dilihat dengan kompetitornya gitu ya. Nah, kalau itu di luar kewajaran, sebetulnya sebagai konsumen itu punya hak ya untuk kemudian meminta harga yang wajar gitu ya. Nah, punya hak seperti itu. Tapi masalahnya lagi adalah apakah kita dilindungi gitu ya? Apakah si penjualnya mengerti atau enggak gitu kan? Kemudian apakah kita istilahnya secara aturan
terlindungi atau enggak ya, kalau di aturan istilahnya aturan undang-undangnya atau aturan hukum positifnya, apakah kita terlindungi dari hal seperti itu atau enggak ya, itu yang saya juga kurang tahu. Jadi itu kalau memang sudah terjadi, sebetulnya ya kita itu sebagai pembeli punya hak ya untuk kemudian meminta harga yang wajar gitu kan. Nah, tapi sekali lagi kembali kepada pemahaman si penjual sendiri. Kalau dia nggak ngerti ya dia sedang menzolimi, ya dia kekeh juga mungkin gitu kan. Ya ini akan jadi buntu. Nah, kemudian yang kedua, sebelum terjadi. Ya, sebelum terjadi, Islam itu sudah sebetulnya jelas sekali tuntunannya bahwa persetujuan itu diwujudkan dalam namanya ijab dan qabul gitu ya. Ijab dan qabul itu apa? Ya, ijab dan qabul itu pernyataan kesediaan bahwa dia membeli, pembeli akan membeli, penjual akan menjual gitu ya. Nah, persetujuan itu biasanya ya diucapkan dengan lisan secara jelas gitu ya, atau misalnya dengan tulisan ya, ada label harganya, ada daftar menunya gitu. Nah, jadi itu ya akan menghilangkan perselisihan ya di belakang setelah barangnya kita habiskan atau setelah jasanya kita konsumsi gitu ya. Maka ini mungkin kadang-kadang salah satu karakter atau mungkin salah satu bawaan kita yang kadang-kadang suka nggak enakan gitu ya. Sebenarnya itu dalam jual beli itu bukan suatu hal yang kurang baik gitu ya, karena tadi ada unsur ketidakjelasan dalam bab persetujuan terhadap objek-objek yang transaksikan gitu ya. Nah, jadi kalau ya hilangkanlah dari pikiran kita bahwasanya kalau kita nanya itu seakan-akan kita nggak punya uang gitu ya, atau seakan-akan kita pelit, atau seakan-akan kita perhitungan. Ya enggak, itu emang hak kita untuk tahu harga sebelum kita konsumsi gitu ya, dan juga memang kewajibannya penjual untuk memberitahukan harga dan kita setuju dengan harga sebelum kemudian kita nikmati. Ya kadang-kadang memang kalau dalam hal-hal termasuk kadang-kadang untuk pembiasaan, menurut saya juga dalam hal-hal yang kecil pun kalau bisa ya nggak ada masalah gitu ya, kita tanya harga dulu, apalagi kalau itu berpotensi ya seperti tempat-tempat yang baru ya, yang kita tidak hafal harganya, atau orang-orang baru yang kita nggak tahu kebiasaannya, apakah ini orang akan menyikapi ini sebagai membantu kita atau dia menyikapi sebagai mencari keuntungan dari kita gitu kan. Nah, ini perlu jelas gitu. Nah, ini jadi yang ya justru kadang-kadang kalau karena kita istilahnya nggak enakan, justru tadi dampaknya itu tadi ya, perselisihan ya setelah jasa atau barangnya kemudian kita konsumsi gitu. Nah, jadi itu tadi mungkin istilah penanganannya kalau sudah terjadi ya, dan kemudian kalau sebelum terjadi. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi lihat daftar menu dengan harga itu lebih aman, Ustadz ya. Di menunya itu nggak ada harganya Ustadz. Jadi saya pikir namanya kaki 5 gitu, pasti murah. Begitu udah mau bayar ya digetok gitu. Ya, Ya itu pengalaman juga sih. Ya betul ya, kita mungkin hampir masing-masing kita punya pengalaman seperti itu ya. Tapi ya saya rasa kedepannya mungkin perlu tadi ya kita tahu terlebih dahulu, walaupun mungkin nggak semuanya, tapi ada mungkin yang bisa kita jadikan patokan gitu ya. Misalnya kalau kita tanya, contoh kalau makan kan kita tanya satu lauk, oh kalau harganya segini ya kemungkinan lauk yang lain ya harganya akan berkisar seperti itu kan gitu ya. Iya, terima kasih Ustadz. Ya. Baik, masih ada waktu ya sedikit lagi, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Kalau bab tentang uang saja, karena sempat juga ada yang menggunakan dinar ya, untuk dinar dirham sebagai alat transaksi gitu ya. Kemudian jadi persoalan secara hukum di negeri ini gitu ya. Dalam hukum Islam sebenarnya kan dulu ketika zaman Rasulullah itu alat tukar itu ya, uang itu dalam bentuk nilainya itu secara intrinsik ya, ada dinar, dirham, emas gitu, dan perak, dan itu sehingga katanya kalau dulu harga kambing itu 1 dinar gitu ya, sampai sekarang pun sebenarnya harganya 1 dinar gitu ya, nggak berubah.
walaupun sudah berabad-abad gitu. Cuma karena ketika kurskan ke rupiah akhirnya menjadi sangat berbeda gitu ya. Terus ada kenaikan-kenaikan yang justru lebih eh, besar gitu. Itu gimana Sad? Kalau soal hukum transaksi ya, yang artinya uang itu. Ya, baik, uang ya khususnya, kemudian mungkin pertanyaannya apakah ada mata uang khusus gitu ya dalam Islam gitu ya. Ya mungkin dalam hal ini misalnya dinar dan dirham gitu ya. Nah, sebenarnya gini, sebagian besar ahli ekonomi Islam itu tidak menentukan secara spesifik mata uang ekonomi Islamnya. Jadi memang tidak secara, kalau ditanya apakah boleh dengan mata uang yang lain, ya jawabannya adalah boleh gitu. Itu sebagian besar ahli ekonomi. Tetap ada kemudian ahli ekonomi yang berpandangan bahwa ya harus kemudian dinar dan dirham ya, atau mata uang yang basisnya itu adalah emas yang ada nilai intrinsiknya ya, emas dan perak gitu. Nah, jadi ya ada dua pandangan seperti itu ya. Tadi ada yang kemudian mayoritas, tapi juga ada yang berpandangan sebaliknya. Nah, tentu masing-masing mungkin saya tidak akan membahas argumentasinya ya, tidak akan membahas apa istilahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi secara umum mungkin ya, secara umum mata uang itu kan kalau kita lihat dari pertama asal usulnya dinar dan dirham itu sendiri istilahnya bahasanya bukan produk langsung dari peradaban Islam gitu ya. Nah, karena dinar itu mata uangnya Persia ya, kemudian dirham itu mata uangnya Romawi. Nah, itu dunia Islam ketika mulai berkembang itu kan berinteraksi dengan dua peradaban besar tersebut sehingga mengadopsi ya mata uang mereka juga gitu ya. Nah, bahkan ya para sahabat Nabi pun setelah Nabi juga para pemimpin khalifah sesudahnya itu tidak berinisiatif ya untuk mengganti gitu ya. Nah, hanya mencetaknya saja, tapi tetap kemudian dengan nama dinar, tetap dengan basiskan emas gitu. Nah, itu yang kemudian apa artinya secara asal usul ya, ini sebetulnya adalah karena sekali lagi ini bab muamalat, walaupun tadi secara produk ini adalah awalnya dari non muslim ya, tapi kemudian dalam berbagai ayat ataupun hadis itu diakui gitu ya, diakui menjadi bagian dari sebutlah kemudian ekonomi Islam, bahkan kemudian itu dijadikan patokan ya, dijadikan standar ya dalam banyak ukuran ya di dalam ekonomi Islam. Tetapi ya itu tadi, apakah itu kemudian sebagai suatu patokan yang tidak boleh diganti, tidak boleh ada alternatif, atau ya itu hanya sebagai istilahnya ya bab duniawi, bab sarana, bab wasilah gitu ya, yang kalau bisa diwujudkan dengan sarana yang lain, maka ya tidak ada keistimewaan yang mengharuskan ya kemudian itu dijadikan sebagai sebagai kewajiban gitu ya. Nah, adapun itu satu hal ya, tapi adapun kemudian karena itu dalam berbagai literatur memang dijadikan sebagai acuan gitu ya. Nah, ya kemudian ini bisa juga menjadi, artinya begini, ketika umat Islam ataupun pemerintah itu membuat kebijakan tentang uang ya, harusnya tetap mempertahankan yang sifat-sifat uang ya yang ada pada emas dan perak. Contohnya tadi juga secara stabilitas gitu ya, kemudian ketersediaan misalnya, nah, kemudian dan lain-lain. Nah, jadi harus memperhatikan juga kemudian tadi ya karakter-karakter yang ada pada
dinar atau kemudian dirham gitu ya. Jadi nah sebenarnya cuma ekonomi Islam itu kemudian menggarisbawahi gini, harus jelas antara uang dengan komoditas gitu ya. Uang jangan dijadikan sebagai komoditas. Makanya transaksi uang dalam Islam itu sangat ketat ya, aturannya sangat ketat ya. Tidak boleh kalau kita menukar uang dengan uang, dinar dengan dirham, atau rupiah dengan dolar misalnya, itu harus dilakukan on the spot gitu ya, harus dilakukan secara langsung, secara tunai. Tidak boleh ada penyerahan salah satunya itu tempo atau bahkan dua-duanya tempo. Nah itu akan jatuh pada riba gitu ya. Jadi itu garis yang tegas lah. Contoh bagaimana Islam menyikapi uang. Kan beda kalau ekonomi hari ini kan uang itu dijadikan komoditas yang diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang sengaja nilainya itu dilemahkan atau dikuatkan sehingga bisa mengambil keuntungan dari situ gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan ajaran Islam gitu ya, bukan anjuran yang Islami kalau kemudian mata uang itu dijadikan sarana, artinya uangnya gitu ya. Uang itu kan sebenarnya hanya perantara untuk kemudian menggerakkan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa. Tapi kalau uangnya itu sendiri yang kemudian dijadikan istilahnya menghasilkan uang, nah ini kan sebetulnya bertentangan ya dengan prinsip ekonomi dalam Islam. Allah alam, mungkin seperti itu ya, gambaran mungkin bagaimana dinar dan dirham ya di dalam posisinya di dalam Islam. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena tentu harus ada bekal ilmunya dalam memahami syariat ini. Dan jadi panduan tentang ilmu syariat dalam fikih muamalat ini sangat penting kita untuk bisa memahaminya. Dan mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita di bulan depan saja, dan kita akan Ya, membahas insya tentang Allah. akad tentang akad. Dan kan akad ini yang akan menyebabkan ya halal haramnya suatu transaksi saja dari Betul ya. gitu ya. Karena ya semacam pernikahan gitu ya. Karena akadlah yang Ya, membuat hubungan antara laki-laki perempuan betul. itu dihalalkan gitu ya. Karena akad pula gitu ya. Begitu juga transaksi-transaksi lainnya. Eh, Mungkin yang ingin punya rumah gitu kan dengan akadnya yang mana. Karena ketika akadnya riba ya udah itu, walaupun secara eh, sekilas hampir sama saja. Artinya memang ya memiliki rumah dengan nyicil gitu ya. Cuma karena akarnya beda, ini jadi jatuhnya antara ke riba dan ke yang halal tadi gitu deh. Masya Allah, Ya. tabarakallah. Mudah-mudahan ini sesi yang bisa mencerahkan untuk kita semua memahami sisi syariat kita, dan Amin, amin. ini menjadi hal penting karena akan berkaitan dengan ibadah kita. Bahwa kita akan dikabulkan oleh Allah itu juga salah satunya bagian dari salah satu membuat semua duniawi kita, transaksi kita menjadi halal dengan tadi kita memahami ilmu tentang fikih muamalat ini. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khair katsira atas semua eh, sharingnya dan juga jamaah yang hadir di sini. Kita saling doakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan untuk kita semua di pagi ini dan juga untuk selanjutnya. Hari-hari kita lalui dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kita selalu diniatkan lillahi ta'ala ya, dan apapun urusan dunia pun tentu punya dimensi akhirat, tidak hanya di dimensi duniawi, karena bagi kita seorang beriman hidup di dunia tentu bagian dari eh, sebagai pijakan awal untuk kita menuju akhirat itu yang abadi. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa di hari ini Sabtu Ahad adalah hari pasar kita. Kalau kata Umar bin Khattab tadi, jangan mendekati pasar kami ya kalau orang yang tidak mengerti fikih muamalat. Dan alhamdulillah sekarang sudah memahami fikih muamalat dari Ustaz Hanif, walaupun baru awal-awal. Silakan untuk ikut meramaikan ya hari pasar kita di Sabtu Ahad dengan barang-barang yang dimiliki oleh jemaah. Silakan di-share di grup dan kita saling bertransaksi.
untuk membeli dagangan tetangga kita, salah satunya juga dagangan jamaah kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi keberkahan untuk kita semua, mendapatkan keberkahan harta dengan cara bertransaksi di Majelis Keluarga Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.